Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program talk show. Hari ini akan menemani Anda bincang-bincang khusus terkait bagaimana hal-hal yang terjadi di wilayah Aceh ataupun sekitar kota Banda Aceh. Nah, berbicara tentang narkoba, tentu ini juga menjadi hal yang masih perlu menjadi perhatian bagi orang tua, bahkan semua pihak melihat bahwa penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba masih saja merajalela, khususnya juga di kota Banda Aceh. Lalu seperti apa pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan dan siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Kita akan bincangkan hari ini dengan topik pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh. Tentu di sini ada Bapak Heru Triwijanarko, SSTP MSI. Samping saya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau merupakan Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Baik, dan di samping beliau ada Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh, Bapak Ramza Harli SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih ada dari Kepala BNN Kota Banda Aceh, tidak ketinggalan ada Pak Mas Duki SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentu mereka ini adalah orang-orang yang memang punya peran bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Termasuk juga ada Pak Ketua Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh yang menjadi partnernya ini Pak ya. Dan kita juga sebagai pejabat publik juga harus memperhatikan bagaimana bahwa generasi itu tidak hanya mungkin selama ini dengan sosial medianya, tapi juga narkoba masih ada ini Pak ya. Iya. Nah, mungkin saya juga minta dulu dari pendapat Pak Ramza ini melihat jika ada memantau di wilayah Kota Banda Aceh ini untuk para remaja khususnya Pak, apakah mereka masih terlibat dengan narkoba atau sebenarnya sudah jauh dengan hal-hal tersebut? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Memang tidak bisa kita pungkiri ya, di Kota Banda Aceh, walaupun daerah kita melaksanakan syariat Islam, tetapi persoalan kenakalan remaja dan warga kota terhadap narkoba ini juga masih ada. Ya. Buktinya masih banyak remaja-remaja kita yang ketangkap baik oleh pihak kepolisian maupun BNN. Baik. Dan juga saya rasa ini persoalan narkoba ini, terutama yang sangat berbahaya ini masalah sabu. Jadi terhadap sabu-sabu ini kita lihat ini masih banyak remaja kita yang terlibat ke situ. Hanya saja mungkin selama ini masih kurang terdeteksi, tidak diketahui oleh aparat hukum. Iya. Dan persoalan sabu ini juga terselubung di setiap kampung-kampung. Nah, jadi saya masih berkeyakinan warga kita ini masih banyak yang terlibat sabu-sabu ini. Baik. Karena masih banyak kita lihat bandar-bandar narkoba ini juga masih bebas berkeliaran, terutama Banda Aceh ini kan pusat ibu kota provinsi. Iya, betul. Nah, jadi pasti ini persoalan sabu ini juga masih banyak di daerah kita. Walaupun tidak banyak yang ketangkap, tetapi saya meyakini terhadap kenakalan remaja kita dan warga kota juga, ini tidak hanya anak-anak remaja, juga yang dewasa juga. Masih banyak juga yang terlibat terhadap kenakalan narkoba yang jenis sabu ini. Oke, nah memang dikatakan kenakalan remaja salah satu bentuknya adalah penyalahgunaan narkoba. Tapi kalau kita melihat sebenarnya bukan menjadi kenakalan remaja saja Pak ya, bahkan ini orang-orang dewasa seperti kata Pak Ramza tadi, orang-orang tua bahkan ya yang menjadi panutan tapi juga melakukan hal itu. Nah, mungkin saya coba bertanya lagi ke Pak Heru. Pak Heru, ini mungkin dari Kesbangpol yang menjadi peran Kesbangpol sendiri untuk mengatasi hal seperti ini apa ini Pak Heru? Ya, terima kasih. Di kita di Kesbangpol Kota Banda Aceh, kebetulan untuk leading sektornya di pemerintah kota, kita bekerja sama dengan BNN juga, dengan arahan partner mitra kerja dengan Komisi 1, kita concern terhadap ini. Artinya seperti tadi Pak Ramza sampaikan, ini tuh kondisinya sudah akut ya. Bisa dikatakan darurat enggak Pak? Bisa dikatakan seperti itu karena memang sekarang ini indikasinya bukan hanya remaja.
seperti tadi mungkin kakak sampaikan tadi, ke orang tua pun itu sudah bergeser. Artinya untuk Kota Banda Aceh itu secara kasat mata kita ini baik-baik saja gitu. Karena ini memang terselubung dan memang udah menjadi konsumsi aktifnya. Dan ini juga kita di pemerintah sangat concern terkait dengan ini. Kami sendiri di Kesbangpol juga itu, kalau saya sudah beberapa kali tes urin gitu. Artinya secara pribadi kita juga mengantisipasi hal-hal demikian. Yang kedua, dengan adanya kerjasama tim ini kita mengharapkan hal-hal yang terselubung tadi terbuka. Di mana kita di kerjasama itu ada beberapa leading sektor ke OPD-nya, dan ini sudah untuk saat ini sudah 11 gampung bersinar, bersih dari narkoba. Artinya kita juga gampung bersinar dengan logonya Pak ya? Iya, gampung bersinar. Gampung bersinar bersih dari narkoba. Itu untuk wilayah Kota Banda Aceh. Baik. Memang targetnya kita ke 90 gampung seluruh gampung kita ini kan. Dengan secara bertahap kita juga lebih concern terkait semua leading sektor terkonsentrasi untuk artinya pencegahan. Dan itu bukan hanya dari kaum bapak dan kaum ibu pun ikut terlibat. Jadi di sini kita sangat concern, dan kita pun sebagai koordinator ini sangat antusias untuk mengecilkan atau mengkerdilkan peredaran ini. Oke, artinya dari pemerintah Aceh ya, dan juga pemerintah Kota Banda Aceh melalui pihak-pihak yang terkait ya, kesatuan kerjanya memang sudah berusaha semaksimal mungkin Pak ya untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba ini, sampai bagaimana adanya program tadi di 11 gampung menjadikan gampung yang bersinar, artinya tadi bersih dari narkoba. Nah, ini melibatkan semua pihak gampung, mulai dari aparatur gampung termasuk juga dengan orang tua. Nah, mungkin di Banda Aceh saya katakan dengan ibu kota provinsi juga masyarakatnya juga sangat beragam, artinya juga tidak ada lagi satu suku, sudah beragam suku bahkan juga ada di Kota Banda Aceh, sehingga mungkin juga sikap saling tidak peduli juga masih ada ini ya. Mungkin juga ketika ada anak orang lain yang melihat melakukan kesalahan atau apa, mungkin tidak ditegur. Mungkin juga hal seperti ini juga bisa dihimbau kembali ini, bagaimana orang tua lain juga bisa sama-sama melihat, oh ini remaja yang salah harus ditegur, harus diberikan nasihat. Itu mungkin seperti apa Pak? Ya, jadi keterlibatan Gampung Bersinar ini bukan hanya perangkat gampung. Artinya saya sudah 3 kali ikut sosialisasi dengan Gampung Bersinar ini, bahwa di situ termasuk ibu-ibu PKK. Artinya kaum ibu, kaum mudanya juga, kaum bapaknya juga bersatu dalam artian peduli terkait dengan yang seperti kakak sampaikan tadi. Artinya ini tuh kan kebiasaan itu kita sekarang tidak menutup kemungkinan media sosial sangat serangannya benar, Pak. Jadi ini menjadikan gaya hidup dan sebagainya. Artinya sekarang ini jangankan untuk generasi milenial, bapak pun harus paham juga. Orang tua juga harus paham. Ibu Mukim juga harus paham. Ibu Mci di kampung, Ibu Menasah juga, semuanya terlibat. Karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada rasa kepedulian melihat tadi ini kita generasi kita semakin kacau balau. Jadi kita tidak menginginkan ini. Artinya pemerintah mengambil andil bahwa kita semua ikut terlibat. Betul sekali. Nah, saya belum tanya nih sama Pak Mas Duki ini selaku Kepala BNN yang memang punya wewenang, juga punya wewenang ini Pak ya, bagaimana mencegah narkoba di Kota Banda Aceh ini. Program-program sudah dilaksanakan apa ini Pak dari BBN sendiri? Iya, kalau BNN Kota Banda Aceh itu sebenarnya kan perintahnya dari pusat. Ada 4 pendekatan yang kita lakukan. Pertama, soft power approach. Soft power approach itu kita lakukan pencegahan terhadap masyarakat yang belum pakai. Kemudian kita lakukan rehabilitasi masyarakat yang sudah terlanjur pakai. Sehingga yang terlanjur pakai itu kita rehabilitasi, tidak kita pidanakan. Kenapa? Karena pecandu itu adalah kita anggap sebagai korban. Makanya ketika dia pulih dari kecanduan narkotika, maka akan mengurangi angka prevalensi atau pendekatan demand reduction.
Itu soft power approach. Kemudian kita lakukan soft power approach, smart power approach. Smart power approach itu milenial sekarang itu menggunakan digital. Maka digitalisasi dalam sebuah sosialisasi ini sangat perlu dan sangat penting. Sehingga seluruh informasi kita harapkan itu nyampe kepada masyarakat melalui gadget yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Yang ketiga adalah hard power approach. Ketika soft power dan smart power tidak diindahkan, maka hard power, penindakan, itu harus dilakukan. Yaitu melakukan penegakan hukum secara terukur. Kita lakukan penangkapan bagi pengedarnya ataupun bandar, mulai dari hukuman kurungan sampai pada pidana mati. Yang terakhir adalah cooperation. Cooperation approach itu kita lakukan kerjasama seperti yang saat ini kita lakukan melalui Kesbang sama Komisi 1 DPRK. Dan alhamdulillah kemarin saya diundang untuk membahas kanun atau peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini luar biasa, sehingga saya sangat berapresiasi ke ketua komisinya nih. Ini luar biasa aktifnya. Baik. Kemarin kita undang kemana-mana ke kampung, beliau selalu ikut untuk memberikan support kepada kita untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar jauh dari narkotika. Baik, baik. Oke, nah kayaknya ini sudah disuguhi minuman dulu Pak ya. Kita istirahat dulu, kita boleh minum sejenak. Pemirsa di rumah, kita akan kembali usai pariwara berikutnya. Tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya, terima kasih yang masih bersama kami dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Mas Diku bahwa bagaimana tadi dari Komisi 1 sudah merancang kanun nih Pak Ramzaya. Nah, ini juga salah satu untuk mengantisipasinya. Nah, mungkin dari kanun ini bisa Bapak jelaskan kanun apa ini yang sudah dibuat oleh dari pihak DPRK Kota Banda Aceh sendiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba ini Pak? Ya, kami sudah mengajukan kanun inisiatif. Ini merupakan kanun inisiatif dari Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh. Kanun ini merupakan kanun pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GNPN. Ya, kanun ini dalam kanun ini memuat bagaimana caranya pemerintah memberikan fasilitasi. Jadi dalam kanun ini kita mengharapkan peranan dari pemerintah dalam membantu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ini. Tentunya BNN tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan dari pemerintah. Mulai dari pemerintah kota, pemerintah kecamatan, dan hingga ke pemerintahan kampung. Nah, jadi dalam kanun ini semua kita harapkan mulai dari wali kota berperan aktif dalam ikut membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Dalam kanun ini juga kita nanti amanahkan hingga ke kecil-kecil di kampung ini membuat peraturan kampung atau resam terhadap P4GN ini, terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Dan juga di sisi pendanaan, penganggaran, juga peranan dari pemerintah kota, nanti setiap OPD, ini kebetulan leading sektornya di Kesbang Pol, setiap OPD nanti dalam membuat rencana kerja pemerintah RPKP itu harus memasukkan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Nah, sehingga kita perkuat di kanun ini, kita amanahkan kepada pemerintah kota untuk membantu memfasilitasi dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini. Baik, artinya memang adanya pencegahan yang dilakukan melalui kanun tadi peraturan daerah. Jadi setiap kegiatan juga harus memasukkan kegiatan-kegiatan seperti ini setiap kampungnya ini Pak. Iya, benar. Yang tentunya tujuan kita ini dalam kita memperkuat pencegahannya, pencegahan dan antisipasi dini. Nah, dengan adanya kanun ini kita berharap nanti warga kota kita ini tidak banyak yang terlibat terhadap narkoba ini. Baik. Nah, jadi kita antisipasi sedini mungkin, terutama ini ke kampung-kampung.
karena aparatur Gampung ini merupakan ujung tombak dari pemberantasan narkoba ini, di mana bandar narkoba dan pelaku-pelaku, ini pemakai-pemakai yang terlibat narkoba ini semua bermukim di Gampung-Gampung. Nah, seandainya aparatur Gampung ini memainkan peranannya dalam berusaha pemberantasan narkoba ini, kita harapkan nantinya warga kota kita ini tidak ada yang terlibat terhadap narkoba ini. Karena kita malu rasanya daerah kita melaksanakan syariat Islam, kenapa barang haram ini bisa bebas beredar di kota Banda Aceh. Oke, nah itu dia upaya dari pemerintah juga membantu pemerintah kota Banda Aceh juga bagaimana memberantas narkoba ini sendiri, apalagi di level gampung-gampung. Karena memang tadi bermukimnya di gampung-gampung ya. Mereka bermukim di gampung-gampung, mungkin mereka juga bersembunyi di gampung-gampung. Jadi pihak aparatur gampung itu sangat diharapkan bisa bisa melihat hal-hal yang mengganjil, hal-hal yang aneh yang di kampung tersebut, mungkin juga bisa langsung diantisipasi dan dilaporkan langsung. Nah ini ya. Nah dari BNN sendiri Pak, mungkin cara yang paling efektif dari yang Bapak jelaskan tadi itu untuk saat ini yang mana ini? Iya, yang efektif sebenarnya dari 4 itu efektif. Cuman yang paling efektif dalam melakukan pencegahan itu adalah soft power approach. Saat ini kita lakukan ketahanan keluarga anti narkotika. Nah itu dia. Karena memang penyalahgunaan narkotika yang ada di Provinsi Aceh atau di Indonesia secara keseluruhan itu diawali dari keluarga. Nah, iya. Ketika keluarganya bagus, maka di luaran dia akan menjadi bagus. Dulu pernah kita ngaji bahwa ikan yang ada di lautan itu tidak akan asin kecuali ikan itu mati. Padahal laut itu airnya asin. Begitu juga keluarga sebenarnya. Ketika remaja keluarganya bagus, harmonis, sering didengar oleh orang tuanya, kadang-kadang anak-anak ini kan tidak didengar sama orang tua, tapi orang tua yang ingin didengar oleh orang anak. Makanya di ketahanan keluarga ini coba kita kembalikan lagi fungsi keluarga. Di situ kita hadirkan sebagai pemateri juga ada dari psikolog, kemudian dari tengku atau ustadz, terus dari BNN itu sendiri. Maka kolaborasi antara pengetahuan pencegahan atau pengetahuan terhadap bahaya narkotika dihubungkan dengan psikolog, dihubungkan dengan religius, maka saya pikir itu menjadi sempurna untuk membentengi anak itu mempunyai daya tangkal narkotika dan mempunyai sikap yang tegas untuk menolak narkotika. Kadang anak ini kan tidak tegas menolak narkotika, dikasih gratis dulu misalnya oleh bandar. Dia, oh jangan dulu deh. Tidak tegas, kalau seandainya dia tegas, tidak saya pakai, saya tidak mau pakai. Kalau dia tegas, maka pengedar itu tidak akan merayu lagi. Maka ketahanan keluarga ini yang sangat penting kita utamakan, yaitu yang pertama. Yang kedua, kita ada pendidikan teman sebaya anti narkoba. Makanya kita buat teman sebaya itu pemahaman-pemahaman bahaya narkotika dan bagaimana cara mengkonseling temannya. Karena ada beberapa teman itu suka nyaman curhat sama temannya, bukan kepada orang yang lebih tua. Gitu. Nah, ini kesempatan bagi anak-anak muda yang mempunyai pengetahuan lebih terhadap penyalahgunaan narkotika. Dia harus berikan pemahaman terhadap temannya bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Apa saja yang diserang oleh narkotika terhadap tubuh kita ini. Dan bagaimana psikis yang ditimbulkan. Maka ini menjadi konsen kami saat ini. Jadi memang dari dalam dari dalam bagaimana membentuk ketahanan keluarga itu yang sangat penting ya. Sebenarnya itu seiring dengan kanun tadi juga nih Pak ya, ketahanan dari pihak Gampung, tentu ketahanan keluarga terlebih dahulu yang harus dikuatkan. Kalau di keluarganya anak sudah kuat, ketika anak itu akan kemanapun, insya Allah anak tidak akan tersentuh dengan narkoba ini ya, karena prinsip dia berani menolak, maka yang akan yang akan memberikan juga tidak akan memberikan lagi karena dia sudah menolak gitu ya. Ketahanan yang diperlu, dan satu lagi teman sebaya anti narkoba. Nah memang artinya juga harus ada duta juga ini Pak ya. Harus ada duta sehingga dia bisa menyebarkan energi-energi positif untuk jangan dekat dengan narkoba, jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Ini bagus ini Pak Heru, kita bikin duta anti narkoba tingkat kota Banda Aceh, gimana ini? Kedepannya seperti itu Pak ya. Nah untuk apa memang tadi secara sesama remaja ya, teman dekat itu lebih intens daripada menceritakan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua lagi ya. Nah Kesbangpol sendiri melihat hal seperti ini,
apakah mungkin tadi kalau antinya dengan ketahanan keluarga dari dalamnya. Kalau dari Kes Bangpol sendiri dengan adanya mungkin sanksi-sanksi yang diberikan itu juga efektif tidak ini Pak? Ya, artinya kita ini kan mengharapkan kalau memang seperti tadi Pak Mas Yuki sampaikan yang pecandu tadi, kita akan mengharapkan itu kan ke rehabilitasinya. Kita tidak menginginkan juga ke ranah ke sanksi hukum. Sanksi hukum, betul. Artinya kita agak lebih soft dalam artian bahwa kita semua ini karena kepedulian tadi. Jadi peran pemerintah di sini dalam artian bahwa bukan hanya di pemerintah saja, artinya di pemerintahan kampung, di keluarga. Tadi ini concern, dalam artian concern untuk memang betul-betul kita memberantas ini. Artinya kalaupun memang ada yang memang sudah terlanjur, ini kita harapkan ke rehab tadi. Kita mengharapkan bahwa kesalahan beliau yang person tadi ini betul-betul kita bisa membawa dia ke garis lurus kembali. Baik. Kita mengharapkan itu dan disinilah kita semua pegang andil, kita semua keroyokan dalam hal untuk kegiatan ini. Betul ya, artinya juga bagaimana kita tidak melihat si pengguna itu sebagai pemakai tapi juga korban ya Pak ya. Bukan harus dengan sanksi hukum, tapi bagaimana rehabilitasi yang diberikan. Nah Pak Ramza, mungkin selama kunjungan-kunjungan ke kampung-kampung nih Pak Ramza, mungkin kalau Bapak mendekati para remaja kita, upaya apa nih mungkin pendekatan yang Bapak lakukan untuk melihat mereka bagaimana mereka juga terlibat tidak dengan narkoba ini Pak? Ya, upaya kita ke kampung-kampung ini tentunya kita harapkan aparatur kampung memperkuat Pagu Kampung. Nah, Pagu Kampung ini sangat penting peranannya. Mereka ini bisa memantau warga di kampung tersebut. Kalau ada terindikasi bandar-bandar narkoba sudah masuk ke situ, ataupun terindikasi warganya yang sudah mulai memakai narkoba ini, agar cepat diambil tindakan. Mungkin kita tidak mengharapkan tindakan pidana, kita lebih fokus ke pencegahan. Kita melindungi warga kota kita ini, jangan sampai ditangkap oleh aparat hukum atau BNN atau polisi, karena ini kan sayang masa depan mereka akan rusak semuanya. Kita berharap mereka ini cepat direhabilitasi. Nah, kita juga ada undang-undang, apabila mereka melapor sendiri ke BNN, ini bisa diambil tindakan rehabilitasi. Nah, upaya-upaya lainnya juga kita harapkan penguatan keagamaan di kampung-kampung. Karena masyarakat kita ini pendekatannya lebih cepat masuknya melalui keagamaan. Ini mungkin kita harapkan imam-imam kampung atau ustadz yang ada di kampung-kampung tersebut aktif membuka pengajian yang jamaah-jamaahnya mungkin para remaja-remaja juga diharapkan aktif ikut pengajian. Di dalam pengajian tersebut nanti diajarkan ini kalau barang ini barang haram yang dosa besar dan juga berbahaya bagi mereka sendiri. Ini kan barang haram ini kan merusak masa depan mereka, merusak cita-cita dan prestasi mereka sendiri. Jadi diharapkan mereka ini jangan sampai dekat dan bersentuhan dengan narkoba ini. Nah, di samping juga tadi mengenai ketahanan keluarga juga ini sangat penting, disosialisasikan oleh aparat kampung ke orang-orang tua dan juga terutama ke kaum emak-emak. Karena bagaimanapun juga anak ini kan lebih dekat ke ibunya. Nah, kalau kaum perempuan, kaum emak-emak ini diberi pengertian supaya terus mengawasi anak-anaknya yang sudah mulai remaja. Jangan sampai salah pergaulan dan terlibat terhadap narkoba ini. Apabila sudah dilihat, karena yang paling tahu kan orang tuanya nih, di rumah masing-masing kan orang tuanya yang tahu terhadap anak-anaknya. Kalau melihat anaknya yang sudah mulai aneh tindakannya, ini harus cepat dilaporkan ke kecilnya
supaya nanti kecil juga berkoordinasi dengan BNN atau melaporkan ke kita di DPRK. Cepat kita nanti berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan rehabilitasi terhadap yang sudah terindikasi, yang sudah memakai narkoba ini. Oke, baik. Ya. Nah, memang orang tua yang harus cermat melihat kondisi anaknya, dan ketika anak sudah terlanjur menggunakan, jangan malu untuk merehab anak tersebut dan melaporkan. Karena itu kan bukan aib ini, Pak ya. Bukan aib. Bukan aib. Harus disembuhkan ya, harus disembuhkan, harus dibawa ke panti rehab dan sebagainya. Tidak bisa dibiarkan saja. Harus disembuhkan sedini mungkin. Sedini mungkin. Sebelum mereka terlanjur kecanduan. Baik. Ini kan banyak yang masih baru coba-coba atau memang ulah dari bandar narkobanya sendiri ini yang meracuni mereka ini supaya laku barang. Iya, betul. Baik. Ini kan penyakitnya dari bandar-bandar narkoba ini, mereka karena tujuan bisnis, karena memang bisnis narkoba ini memang sangat menjanjikan. Harganya murah, dibeli di luar, di Cina, masuk kemari dengan secara ilegal. Yang kita ketahui keuntungannya sangat besar di situ. Baik. Makanya ini kita sangat sayangkan sekali kenapa barang haram ini terus beredar di daerah kita. Padahal kita jelas melaksanakan syariat Islam. Justru barang-barang haram yang sabu-sabu ini yang banyak beredar. Kalau yang lainnya sudah banyak hilang, kayak orang jual-jual minuman, nggak ada. Tetapi yang masih beredar penyelundupannya ini, penyelundupan Pak ya. sabunya ini yang sangat kita sayangkan untuk bisa beredar bebas di daerah kita. Oke, nanti coba lagi ke BNN ini, Pak ya. Mungkin dari BNN tadi melihat yang remaja ataupun orang yang harus direhab ini, mungkin ada tempat khusus tidak nih, Pak, untuk di wilayah Kota Banda Aceh memang bagi mereka yang melaporkan diri, bagi mereka yang ingin direhab, BNS ini menyediakan tidak, ataupun ada kerjasama juga dari Komisi 1 di DPRK menyediakan rumah atau apa gitu, Pak? Ya, jadi begini, soal rehabilitasi ini BNN ada dua kategori, ada rawat inap dan ada rawat jalan. Baik. Nah, ketika rawat inap, maka BNN Kota Banda Aceh atau BNN Provinsi itu bisa memfasilitasi gratis. Jadi klien datang ke BNN atau tentukan tempatnya yang nyaman buat kliennya. Kenapa? Karena secara psikologi seseorang itu datang ke BNN itu malu. Kenapa? Karena nanti orang lain menganggap bahwa ini pecandu nih. Nah, makanya kita berikan keleluasaan kepada mereka di mana kita lakukan jumpa atau dilakukan konseling terhadap pemulihan penyalahgunaan narkotika. Itu yang pertama untuk rawat jalan. Kemudian ada rawat inap. Nah, rawat inap ini kita kerjasama dengan komponen masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh. Kita sudah kerjasama dengan 8 komponen masyarakat atau beberapa yayasan untuk direhabilitasi masyarakat yang sudah terlanjur pakai narkotika. Tentunya di situ ada biayanya. Kalau kita kerjasama dengan pihak luar itu ada biaya. Ada 2,5 sampai 3 juta per bulan. Kalau rawat inap yang punya BNN akan kita kirim ke Deli Serdang kalau itu mau gratis. Nah, gratis itu di Deli Serdang sama Lido. Cuman biaya perjalanannya saja ditanggung oleh keluarga dari Aceh ke Deli Serdangnya. Itu gratis, programnya 3 sampai 6 bulan. Nah, program 3 sampai 6 bulan ini diharapkan seluruh masyarakat. Nah, ini persoalan. Masyarakat kita ini kadang malu kalau keluarganya pakai narkotika. Itu jadi seperti aib gitu, Pak. Nah, jangan sampai menjadi aib. Jangan sampai ketika anaknya sudah mulai temperamen, pukul orang tua, baru datang ke BNN, Pak, tolong tangkap anak saya. Ini menjadi persoalan. Makanya sebelum anaknya melakukan yang demikian, atau menjadi parah, atau sudah paranoid lagi, atau sudah malah mulai pukul orang tua, ini dilaporkan saja untuk dirawat jalan misalnya, kalau seandainya belum kategori berat. Baik. Tapi kalau seandainya kategori berat, maka terpaksa harus kita lakukan rujukan untuk rawat inap. Ya. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini. Ya baik, pemirsa, terima kasih Anda juga masih bersama kami dalam program Talk Show, dan saya lanjutkan lagi bincang-bincang kita di sini masih bagaimana dengan topik kita pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Tentu dengan yang sudah disusun berdasarkan kanun, salah satu bentuk bagaimana kita untuk tahap pencegahan tadi, dan juga bagaimana pihak BNN dan juga Kesbangpol terus berupaya untuk melakukan pencegahan pula. Nah, tapi mungkin Pak Heru, kesulitan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini dan juga pengedarannya itu apa ini, Pak? Karena juga terselubung tadi intinya ya. Kan ini kan keterbukaan.
kalau seandainya ini saling keterbukaan dan tadi kita sudah menjas bahwa ini bukan aib, saya pikir ini suatu solusi yang sangat luar biasa. Artinya sudah ada gayung bersambut. Dan ini kita tidak menginginkan, dan kita semua mungkin dari BNN juga menutup ini mungkin inisialnya atau apalah. Artinya kita memang niatnya memang untuk menciptakan bahwa setiap siapapun warga Kota Banda Aceh yang memang betul-betul sudah ada sehat semua lah kita sampaikan. Artinya tidak ada lagi yang miring ke kanan atau miring ke kiri. Ini tetap tegak lurus dalam artian sama-sama kita berjalan bersama, bergandengan tangan untuk memang bagaimana caranya bahwa hal-hal yang menjadi yang PR utama ini menjadi terselesaikan. Oke, baik. Kalau Pak Mas Lutfi melihat kesulitannya apa ini Pak untuk melakukan pencegahan dan juga menghentikan ini? Ya, kalau kesulitan ini memang ada beberapa hal yang memang kita lakukan pendekatan-pendekatan itu. Setiap hal pasti ada kendala. Gitu. Pertama, di BNN Kota Banda Aceh ini terkait dengan penindakan. Penindakan ini kita tidak ada operasionalnya. Operasional maksud saya terkait di lapangan. Misalnya ke mobil, kita masih ada mobil kepala BNNK-nya saja. Ketika kita lakukan penangkapan, kita gunakan mobil kepala BNNK itu untuk lakukan penangkapan. Terus terkait dengan rehabilitasi. Ada yang tadi kita kan masyarakat masih malu tadi, sudah dikatakan pertama tadi. Nah, untuk itu kita sudah antisipasi dengan pembuatan IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi masyarakat itu kita latih bagaimana dia memberikan konseling terhadap masyarakat itu sendiri, dan masyarakat bisa memulihkan masyarakat. Dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Itu terkait dengan rehabilitasi. Nah, penyuluhan sekarang, dulu memang kita terhambat dengan COVID. Sehingga penyuluhan itu kita banyak virtualnya. Sekarang sudah mulai COVID sudah mulai menurun, alhamdulillah. Kita coba akan masuk ke kampung-kampung lagi nih, masuk ke kampung-kampung. Sehingga nanti akan menjadi efektif antara digital dan konvensional itu jalan bersama. Digabungkan ya, jalan bersama. Baik. Nah, kemarin ada masyarakat yang menginginkan kita ini patroli gitu. Nah, ini keterbatasan ke kampung-kampung. Ke kampung-kampung. Makanya ini keterbatasan lagi, keterbatasan personil sama sarprasnya nih. Untuk menjadi patroli juga saya sampaikan tadi mobilnya masih baru satu. Betul. Itu yang kesulitannya. Yang ketiga memang SDM. Sumber daya kita ini di BNN Kota Banda Aceh cuma 34 orang. Sementara yang kita handle itu 90 kampung. Dan nanti kita diamanahkan dengan merambah ke Aceh besar juga. Sehingga nanti kita bagi dan kita jadwal schedule yang bagus. Sehingga setiap kampung itu terjamah oleh BNN. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang tidak tahu juga namanya BNN itu apa, gitu kan. Makhluk apa BNN ini? Gitu. Itu. Nah, ini terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi sebenarnya. Baik, artinya juga terus melakukan program-program yang sangat efektif dan inovatif bagaimana bisa menghentikan penyalahgunaan narkoba ini sendiri. Salah satunya itu untuk paling tidak untuk mengantisipasi kendala-kendala yang ada gitu. Baik ya. Tadi yang paling efektif juga dari masyarakat untuk masyarakat oleh ya. masyarakat. Oleh masyarakat. Bagaimana tadi membina masyarakat juga, bagaimana agar bagaimana agar masyarakat tersebut juga tahu seperti apa yang harus dilakukan jika ada orang yang terkena atau menggunakan narkoba ini sendiri. Kita latih itu, kita latih menjadi agen pemulihan sebenarnya. Baik, agen pemulihan. Jadi dari masyarakat ada agen pemulihan, dan kita harapkan mungkin ada programnya Duta Anti Narkoba ke depannya ya, untuk sesama remaja bisa mensosialisasikan dan juga bisa mengajak untuk tidak terlibat dengan narkoba ini. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Saya ingin minta sedikit statement closing dari masing-masing sumber kita. Saya minta terlebih dahulu dari Pak Heru. Silakan Pak Heru. Ya, nanti kita dari Kesbangpol tadi ada sedikit ide cemerlang terkait Duta Narkoba. Mungkin kita bisa mengkonversikan juga dengan Agamindong kita, Pak, di Kota Banda Aceh. Iya, benar. Jadi kita ini ke depan ada pemikiran kita sinergikan bahwa memang semuanya bisa menjadi pioner dulu, Pak, menjadi primadonanya dulu dalam hal ini. Terus kita juga di Kesbangpol Kota Banda Aceh sangat mengharapkan dengan masyarakat. Nanti kita juga bergandengan juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
dengan Satpol PP Kota Banda Aceh, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kita saling sinergi dan ini kita akan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung. Dan ini tahun depan dengan terbuka ruang bahwa ada sedikit dana desa bisa dipergunakan untuk kegiatan P4GN ini. Yang terakhir kita juga di Kesbangpol Kota Banda Aceh sangat-sangat concern terkait dengan peredaran gelap narkoba. Kita juga mengharapkan semua masyarakat, kalaupun memang ke BNN agak repot, mungkin ke DPRK juga, ini kita juga bisa terbuka pintu kita untuk saling konseling, mungkin bisa kita ke BNN dengan kita tutup identitasnya, sama-sama kita berantas narkoba ini. Dan dari pihak keluarga ini sangat penting. Pihak keluarga jangan penting untuk juga sama-sama terus menekan terkait dengan minimal di keluarganya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Dari Pak Ramza, apa Pak ingin disampaikan? Silakan harapannya ke depan. Ya, kami berharap semua pihak kita sama-sama bersatu padu, bahu-membahu dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Tentunya BNN tidak bisa bekerja sendiri karena bahaya narkoba ini kan yang sudah dijadikan bahaya laten yang sangat masif pergerakannya. Kalau kita semuanya bersatu padu, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Kita pasti bisa untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini. Kita harapkan semuanya nih, dari wali kota, para camat, dan para kecil-kecil kampung, semua aparatur kampung ikut bekerjasama dengan BNN membantu pemberantasan narkoba ini di kota kita. Sebenarnya kalau kita mau kompak semuanya, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin dalam rangka melakukan pencegahan narkoba ini. Karena perlu peranan dari semua pihak, terutama dari pemerintah. Makanya di Kanun P4GN ini kita tekankan di situ peranan pemerintah harus sangat besar dalam membantu pemberantasan narkoba ini. Seperti dalam menyangkut pendanaan, pemerintah ini wajib menganggarkan untuk anggaran pemberantasan narkoba ini. Hingga sampai ke kampung-kampung juga kita amanahkan untuk menggunakan APBD kampung atau dana desa ini untuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba ini. Nah, jadi nantinya ke depan kita akan intensifkan lagi duduk bersama, berkoordinasi bersama semuanya, pemerintah dan BNN, mencari solusi bagaimana cara melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba ini. Dan juga kami di DPRK berharap kepada seluruh warga kota, terutama nih anak-anak remaja, jangan lagi berdekatan atau bersentuhan dengan barang haram ini. Karena kenakalan narkoba ini juga merusak masa depan mereka semuanya, merusak prestasi cita-cita. Jauhkanlah dari narkoba ini, segera tinggalkan narkoba ini. Jangan sampai nanti justru dunia yang menjauh dari mereka. Baik. Nah, maksudnya dunia menjauh, jangan sampai mereka jadi korban hingga nanti nyawanya yang tidak bisa tertolong lagi, karena sangat berbahaya obat narkoba. Baik, artinya remaja juga masih banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri. Iya, manfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif, dengan berolahraga atau fokuskan dengan pelajaran-pelajaran. Kalau yang masih kuliah, fokuskan dengan pelajaran kuliahnya. Jangan sampai berpikir yang aneh-aneh. Baik, ya, terima kasih Pak Ramza. Silakan Pak Mas Duki, apa yang ingin sampaikan ini? Silakan Pak. Ya. Penanganan narkotika itu tidak cukup dengan penegakan hukum saja. Baik. Tidak cukup dengan memutus mata rantai
peredaran gelap narkotika. Sehingga perlu dilakukan pencegahan, dilakukan sosialisasi, dilakukan rehabilitasi. Dan kemudian kami himbau kepada masyarakat agar tidak malu dan takut melaporkan ke BNN. Karena dilindungi oleh pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna wajib hukumnya direhabilitasi. Dan syaratnya di pasal 128 Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa pecandu, penyalahguna yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana. Kemudian yang sudah cukup umur menjalani rehabilitasi dan melaporkan dirinya itu juga tidak dituntut pidana, melainkan dilakukan rehabilitasi. Nah, saya pikir solusi rehabilitasi itu sangat penting atau bagian daripada mengeluarkan kita dari ketergantungan narkotika, dan ini bagian daripada penanganan demand reduction. Sehingga ada dua cara, ada supply reduction sama demand reduction. Kalau supply reduction kita lakukan penegakan hukum secara terukur, demand reduction kita lakukan sosialisasi dan pencegahan. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Mas Duki atas kesempatan hari ini, Pak Ramzan dan Pak Heru ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan juga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Mari kita menjaga anak-anak kita, saudara kita ya, ataupun masyarakat sekitar kita untuk dapat jauh dari penyalahgunaan narkoba. Saya Feni mau pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.